liwa sekena. Itu paling orang seke itu penyakit hati tong. Besar perhitungan nih. Tidak ada ceritanya itu mau kasih orang apa nahi. Bahkan ada video TikTok nak kiring anak-anak. Nah tanya aja teman nahi. Dari mana ki? Anunya orang laseke yang kebetulan bawa duren. Ciri-ciri ini orang kikir. Jadi jangankan akhirat tak masolang Pak, dunia tak masolang. Salatun muhlikatun, ada 3 perkara yang bisa membinasakan hidup manusia. Batuan akhirat anda agamana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah seluruh, tak terkecuali kita sama-sama mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur mudah-mudahan sampai kita berakhir Ramadan. Karena umur ini siapa tahu. Selama Ramadan hampir tiap hari ke ceramah tak sia sekalian. Tak sia singkat. Batuanna tomat itu. Kita ini bersyukur. Makanya sekalian, kalau ada keberkahan ini yang ditimpakan kepada seluruh keluargaku, sahabatku, jamaah yang ada di dalam masjid ini, maka kemudian saya berharap ya Allah, ikutkan aku di dalam keberkahan itu. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, kita ini semua ini cuma barakah semua ini Pak. Itulah sebabnya kalau makduangnya tu imam dipaham tidak dipaham, mesti amin. Karena hadiri malaikat. Mak baca Fatihah walat daling amin ki supaya turungi malaikat mendoakan ki. Coba ki Nabi bilang imam tamat doangi 2 bulan pi masuk Ramadan Pak. Nabi bilang imam itu Pak Imam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kasih puangi ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah umur kami ini di dalam bulan Rajab, 2 bulan sebelum Ramadan. Begitu juga di bulan Sya'ban, waballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami di dalam bulan Ramadan. Inilah kita hadir hari sekalian. Mudah-mudahan kita berakhir, kata Imam Ghazali, ba'idkum minan nar, kita semua akhir pembebasan dari api neraka. Puasa hadirin dan dimuliakan oleh Allah, dari segala macam disiplin ilmu dikacamatai masuk. Orang-orang yang mau bersihkan hatinya dengan kaitannya puasa masuk. Karena itu fadilah puasa satu diantaranya Pak, mengajarkan orang tidak menjadi rakus, mangoah, curang, nakalasi tahu, boko, panga, itu semua. Maka solamana Pak dengan puasa hari sekalian insya Allah selamat ki. Baine perempuan biasa mukalasi muanena tu saban randuangi bacana. Itu to si suami biasa ton juga nakalasi suamina be istrinya. Nah saban randuangi itu bacana. Dengan puasa hari sekalian selamat semua ini. Makanya puasa itu mesti kita arahkan untuk bagaimana ini hati dicuci. Karena manakala kita ini kotor hati, ibadah kepada Allah sama kotornya. Makanya Allah berfirman, gimana itu lagi? Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa buta di sini, apa yang ada di sini di dalam ini? Hati. Siapa yang buta hatinya, fa huwa fil akhirati a'ma, sudah barang tentu juga di akhirat nanti itu buta.
Neyat atau buta, Pak, orang buta tidak bisa melihat masarapai. Jadi sebelum itu hadirin sekalian, mesti ini hati ini dicerahkan. Bicara apa ki Pak? Matasawufu ki tersentra di sini. Dengan puasa diharapkan kita ini bisa menjadi orang bertakwa. Di mana tempatnya takwa? Bukan di otak, bukan di tangan, bukan. Kalaupun ada di tangan, di kaki, itu ada merupakan bias budaya daripada cerminan ketakwaan itu. Di mana ada takwa itu? At-taqwa, kata Nabi Rasulullah, kuna, ada di dalam di sini. Bahkan di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, sebetulnya itu hatinya, kolbunya orang-orang iman takwa bolanai rumahna ya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya itu hari sekalian ini mesti dibersihkan. Ada hadis Nabi begini. Salatun muhlikatun. Ada 3 perkara, ada 3 hal yang bisa membinasakan manusia, dunia akhiratnya. Dan ketiga-tiganya ini berorientasi dengan pengelolaan hati. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Yang pertama itu bisa membinasakan hidup kita dunia akhirat. Mutaun. Liwa sekena. Itu paling orang seke, itu penyakit hati tong. Besar perhitungan nih. Tidak ada ceritanya itu mau kasih orang apa nahi. Bahkan ada video TikTok nak kiring anak-anak. Nah tanya aja teman nahi. Dari mana ki? Anunya orang laseke yang kebetulan bawa duren. Ciri-ciri ini orang kikir. Jadi jangankan akhirat tak masolang Pak, dunia tak masolang. Salatun muhlikatun, ada 3 perkara yang bisa membinasakan hidup manusia. Batuan akhirat anda agamana. Karena Nabi bilang kajiannya propahamka itu orang yang tak punya agama sama sekali hari sekalian, walaupun dia hidup itu si tontongan itu menurut kacamata akhirat itu tongkorak yang berjalan. Astagfirullahaladzim. Nah syukuri kita ini hari sekalian kita hadir. Jadi hindari diri. Bagaimana caranya untuk belajar untuk memberi sedekah. Kata guru kita, jangan menunggu waktu untuk kaya baru sedekah. Sedekahlah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau hanya 1 kurma mie 1. Kalau 1 pisang hijau, 1 pisang hijau. Karena nalarang juga orang itu tak lewa-lewa masih dakah laka pujiang. Nah dengar ustaz nama ceramah di masjid. Sedekah. Karena itu sedekah itu jauh lebih nasuka Allah itu sedekah dibanding dengan ibadah-ibadah ini. Nah jual di rumah mana? Kenapa kau jual rumahmu? Bila Nabi bilang ustaz, bilang sedekah tidak ada apa sedekah terpaksa rumah dijual. Di rumah dijual labaga. Ikut aturan. Karena bersedekah itu pada aturanna, tabe di tade. Maka soal ngipu duwe. Jadi semua tahu dari sekalian, jangan kikir. Apa itu yang kedua? Hati-hati kira sekalian. Memperturutkan hawa nafsu. Wahwa muttabaun. Memperturutkan hawa nafsu. Ya ke hawa nafsu dipatuju Pak. Tai apa jadi? Anu lurus dipakero. Ya mau budal aku tuh banyak berkeliaran di mana-mana itu sekalian. Benar dibengkokkan. Batil ini hak. Anu hak dibatilkan. Maceko, curang. Sekalian, siapapun bisa nak kita ini. Makanya dengan puasa dari sekalian mudah-mudahan kita lurus. Satu contohnya kita diajar untuk bagaimana mengatur ini hawa nafsu. Itu makanan sisa-sisa sahur di rumah tak. Biasa betul itu banyak. Dapat jam 10, jam 11 keroncongan perut kan.
baru belajar berpuasa, boleh matanai. Tapi hatinya berkata, sampai kapan lagi saya mau belajar puasa betul? Walaupun ini halal, tapi ini tidak boleh dimakan. Halal di mata agama satnya, tapi haram karena bukan waktunya. Jadi bukan makanan haram pak, waktuna taina cocok haram. Jadi makanya Nabi bilang orang tua bapak sekalian, tidak semua itu barang halal itu kalaki. Papasannya itu matua jolonahi. Tidak semua barang halal itu berkah. Haram manasami. Jadi jangan sedikit-sedikit berkata halal muaye. Boleh jadi halal tapi tidak berkah. Mana contohnya? Video TikTok nak kiri lagi anak-anak. Kuala contoh pak, karena viral ini. Pergi rumah pengantin. Yang di video itu bukan laki-laki, ibu-ibu. Tabe bundi, oh ibu-ibu, tabe di ada pengaka kasih nahi. Kucurita ye karena itu ada di dalam video TikTok. Pergi gedung menghadiri pengantin temannya sampai pokoknya diundangi. Ambil sate 7, 2 na makan, 5 na dokot. Coba kihe. Halal atau halal? Nakia de nama barakah pak. Pulang di rumah nak kasih anaknya, nak kasih suaminya. Ya sih biasa nak sembunyi kok ke suamimu karena barang di dokot kau kasih. Tapi pernah ke ceramah di Salatun tapi nak tembak ke temanku. Pak Ustadz, pernah ke juga keluar dari satu gedung bawa ki salah. Kita tenteng keluar di mobil. Ya aku tenteng karena tidak bisa cek lo terlambat cek lo kalau makan ini. Makanya aku bawa keluar. Saya tenteng keluar begini, aku bawa begini semua orang bisa lihat, tidak aku sembunyi. Jadi kalau ibu-ibu juga mau keluar, mau ki barakah itu jangan sembunyikan di dalam tas itu sate 5. Tenteng keluar, mak barakah tuh. Ala nih. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi, berbangga-bangga diri, penyakit hati duka teh. Puji ale, kepujian, suka dipuji-puji. Makanya Rasulullah itu kalau ada orang dengar sahabatnya dipuji-puji itu taraf wajar, tidak bereaksi. Tapi kapan dia bereaksi? Kata Rasul, bawa ambil pasir, lemparkan pasir itu orang yang memuji kau. Puji kepujian. Karena itu kepujian bisa mengarahkan kepada kebanggaan diri. Nah caca Allah Ta'ala tuh. Sombong, berorientasinya sombong. Seringkali saya katakan Bapak sekalian, itu penyakit hati yang paling sangat tidak disenangi oleh Allah. Sombong. Dan sombong ini hari sekalian, hati-hati dengan tiga situasi nak kena kie. Orang yang punya ilmu, tidak larang agama itu ilmu. Nasuka sekali agama Allah itu orang berilmu. Kata rumusnya, semakin tinggi ilmu dalam sebuah urusan, semakin tinggi ilmu meresap ke dalam sebuah rekayasa manusia, makin tinggi nilai ekonominya, nilai akhiratnya. Ini kayu ini. Mengapa ini kayu ini ya saya pegang ini pak? Berpuluh-puluh juta. Karena banyak sentuhan ilmu meresap di dalam ini. Mana ukirnya, mana ininya. Tapi kalau kayu golondongan, paling 200 rupiah tidak ada orang beli. Bakar saja. Karena tidak ada ilmu meresap. Mau salat ki bapak ibu? Oh si salah ya tuh pak. Orang yang banyak ilmu salatnya meresap ke dalam salatnya dengan orang terkulu-kulu. Mas sumpah aja ngilelai. Mata apa pikirannya jadi masjid. Beda. Makanya kata guru kita sekalian, begitu Allahu Akbar belajar untuk konsentrasi. Tapi pun pale sementara imam mak baca Fatihah, mak baca Al-Qur'annya, biar ni tapi arahkan ke sini lagi, arahkan kembali. Berbangga-bangga diri sekalian juga satu sifat yang bisa merusak dunia dan akhirat kita, dan Allah tidak suka. Satu, ilmu. Yang kedua, penguasa. Kekuasaan juga itu bisa menghantarkan orang menjadi sombong, angkuh. Yang ketiga, tosogi.
Tapi lagi-lagi saya berkata, agama tidak melarang orang untuk menjadi kaya. Karena Rasul dan Nabi ada juga menjadi patron kita. Nabi Sulaiman kaya raya tetapi tidak menjadi sombong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah 3 hadis. Satu hadis yang 3 perkara di dalamnya sekalian bisa menjadi kehati-hatian kita. Mumpung hadis sekalian bulan Ramadan ini kita sudah separuh berjalan ini sekalian. Sudah 15 Ramadan. Saya lihat bapak-bapak, Masya Allah, cerah-cerah muka tandi, cerah-cerah, berkah ya tuh. Makanya doaku di awal tadi, keberkahan saudara-saudaraku yang engkau beri ya Allah, ikutkan aku di dalam keberkahan itu. Jadi mak barakai puasa tandi, aku Tommy juga ikut karena doang kekasih di sini. Kita yang aminkan. Begitulah doa saudara kita, saling mendoakan. Kalau ada barakan, ada apa itu saudara, ikutkan diri ya Allah, ikutkan diriku di dalam keberkahan itu. Masya Allah. Ini separuh, tinggal separuh jalan ini. Turun maki itu, turun. Makanan juga itu tidak terlalu banyak juga dimakan kalau subuh. Buka juga begitu sekalian. Masuk seteguk air, kurma 7 biji. Alhamdulillah sudah masuk masjid. Pulang begitu baru ke salah-salah. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Jadi bagaimana cara untuk membersihkan hati ini hari sekalian menurut agama? Insya Allah Allah mudahkan urusan kita. Kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa di subuh hari nanti karena masih berlanjut ini. Jadi waspadai yang 3 hari sekalian, dan mudah-mudahan ada 3 perkara agama untuk jalan membersihkan hati sehingga kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala faulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang sangat beruntung dirinya, bukan Allah beruntung kita sekalian. Karena pengelolaan hati yang utama. Saya kira begitu sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.